الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Mulai wayang bagi, kamu kasih dikit lah. Wayang bagi dhabtu tuliha. Wayang bagi dhabtu tuliha. Atau mulai situ Pak. Intaha satu dua tiga empat. Wayang bagi 1 2 3 4 5 6 7 mulai bawah. Hitung 7 mulai bawah tuh ada bacaannya wayang bagi. Dapatlah. Mulai bawah ada bacaannya wayang bagi. Mulai di bawah halaman 42. Paling bawah hitung 1 2 3 4 5 6 7. 7 baris dari bawah ada bacaannya wayang bagi. Mulai bawah sini udahlah. Wayang bagi dhabtu tuliha wa ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamanihi fa in zada fiha ala dzalika kuriha wa tan akharimu muru'atu fakihin bilibsi imamatin sukiyin la taliku bihi wa aksuhu. Qala al-huffadhu lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi wa ardiha. Qala syaikhani man ta'ammama falahu fi'lul azbati wa tarkuha wa la karahata fi wahidin minhuma. Zada an-Nawawiyu li'annahu lam yasihha fin nahyi antarkil azbati syai'un. Intaha. Itu artinya intaha. Alif dan ha itu intaha. Lakin qad warada fil azbati bainal katifaini afdalu minhu alal aymani wala asla fi ikhtiyari irsaliha alal aysari. Wa kullu ma warada fi tuliha arba'atu asabi'a wa aktsaruhu dira'un. Qala Ibnul Hajjaj al-Maliki alaika anta ta'ammama qa'iman wa tatasarrawala qa'idan. Qala fil majmu'i wa yukrahu ayyamshiya fi na'lin wahidatin. Udah. Kalau sudah berbulik ke situ ya nak
Ya, boleh ke situ. Yang pahala itu sedikit-sedikit tuh. Yang nasoro yang suruh tuh yang dicatat semalam. Finalin wahidatin. Yang tadi juga yang roda tadi. Nah, itu sini sedikit. Buka dulu, Mbak. Nah, ya mana gambar ini? Ya itu. Yang nasoro yang kamu catat semalam. Fa'ala yaqulu fa'lan bahwa fa'ilun. Kan ada amsilahnya, mana amsilahnya ditulis lah. Ada aku tuh melihat tadi. Finalin wahidatin walabsuha qa'iman wa ta'liqu jarsin fiha waliman qa'ada fi makanin aw yufariquhu qabla ayyudhkarallahu ta'ala fihi. Memakai sorban tadi wayambagi tadi. Wayambagi memakai sorban ini, hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya membacakan sholawat kepada orang-orang yang memakai sorban di hari Jumat. Memakai sorban sunnah Jumat semua sholat. Jadi memakai sorban sunnah juga di semua sholat, baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat sunat boleh juga. Dalam sebuah hadis dhaif disebutkan fadilah, membesarkan sorban, sogiannya panjang lebar sorban itu sesuai dengan kepantasan memakainya secara adat di masyarakatnya. Kalau melebihi ukuran tersebut maka hukumnya hilang. Artinya tidak ada hukum, jadi adat saja. Lantaran memakai sorban orang pasar yang tidak patut baginya dan sebaliknya. Yang di pasar, yang sorban untuk di pasar dipakai Jumat, atau yang dipakai Jumat dipakai di pasar. Ya, ada bedanya apabila berjualan sorbannya yang kayak itu caranya. Nah, apabila ke Jumat beda lagi. Ahli hadis berkata mengenai panjang dan lebar sorban baginda sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada yang menerangkan berapa. Jadi ukurannya tidak disebutkan di hadis. Imam An-Nawawi tidak didapati dasar yang sah tentang larangan tidak didapati dasar yang sah tentang larangan, tetapi tentang menambah kain di pucuk sorban terdapat hadis-hadis sahih dan hasan, dan para fuqaha menerangkan bahwa pada dasarnya hukum memakai tambahan di pucuk sorban adalah sunnah. Misalnya bersorban ada pakai kudung lagi, pakai kayak tudung kepala tuh. Nah, itu ngarannya belabih. Guru kami berkata menyelam lebih utama daripada hanya meletakkannya. Menyelempangkan di sini pucuk sorban pada antara dua pundak lebih utama daripada hanya meletakkannya di kanan saja. Jadi bagus diselempangkan ke sini, sunat. Sedangkan menyelempang di pundak kiri saja tidak ada dasarnya. Kalau di anak di kiri tidak ada dasarnya, kalau di kanan ada. Sesuai dengan hadis yang sampai, artinya yang sampai pada sahabat. Paling tidak kain yang ada pada pucuk sorban panjangnya 4 jari. 4 jari berapa? 4 kilan lah. 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4 jari dan paling panjang 1 hasta.
Imam Ibnu Hajj Al-Maliki berkata, jangan sampai Anda memakai sorban dalam keadaan berdiri dan memakai celana dengan duduk. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' berkata, makruh berjalan dengan memakai satu sandal, memakai sandal sambil berdiri, memasang kelintungan pada sandal, dan bagi orang yang sedang duduk dimakruhkan berdiri untuk pergi sebelum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayam bagi tadilah wayam bagi dan sugianya dobtu tuliha wa ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamanihi wa makanihi. Dan sugianya memakai sorban itu panjang dan lebarnya sesuai menurut adat istiadat di kampungnya tuh kayak apa, panjang sorban, disitulah kita memakai sorban. Fi zamani pada masa itu, wa makani dan tempatnya, apakah di masjid atau di pasar atau untuk bertani, untuk menggarap sawah ada juga pakai sorban. Nah, jadi beda-beda. Fa in zada fiha, maka jika lebih padanya, ala dalika atas demikian itu, jadi kebiasaan orang pakai sorban seperti itu kita ikuti kebiasaannya. Kalau menyalahi adat beda sama orang, entah di mananya meniru, entah pernah pergi ke India kan melihat orang India bersorban diumpatinya nang kayak itu yang kayak model berumbai-rumbai itu dipakai. Nah itu artinya menimbulkan fitnah kayaknya. Wa makani fa in zada fiha ala dzalik kuriha, maka jika menambah melebihi dari kebiasaan orang memakai maka dimakruhkan. Watan kharimu muru'atan fakihin bila besi imamatin sukiyin, dan tidak sopan bagi ahli fikih, bagi orang yang alim nih, memakai sorban pasar la taliku bian tidak layak dipakai di masjid. Wa aksuhu dan palingannya untuk sorban di pasar dipakai di masjid. Qala al-huffadhu berkata al-hafidh ahli hadis, huffaz ini sudah ribuan hadis kalau bergelar huffaz. Lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi, tidak ada keterangan sesuatu pada panjang sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ardiyah dan lebarnya. Nah di situ tidak dijelaskan berapa lebar panjang, tidak mendetail, cuma Nabi bersorban gitu. Qala Syekhani berkata imam dua guru kita, Imam Romli lawan Imam Nawawi kalau dibaca Syekhani. Tapi kalau Asy-Syekhani di hadis ada qala Syekhani jadi hadis. Itu Syekhani itu isinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hanya di Syekhani di kitab fikih Imam Romli dan Imam Nawawi. Man ta'ammama falahu fi'lul adubati wa tarkuha wala karahiyata fi wahidatin minhuma. Berkata guru kita, dua guru, mantam mama falahu fi'lul adubati, maka barang siapa bersorban maka pahalanya orang yang bersorban, wa tarkuha dan meninggalkannya, bersorban atau tidak bersorban. Wala karahata dan tidak ada hukum makruh fi wahidin minhuma pada memakai satu lembar saja lilitannya. Zadan Nawawiyu li'annahu lam yasiha fin nahyi. Berkata menambah Imam Nawawi bahwasanya tidak sah untuk melarang meninggalkan bersorban. Jadi tidak boleh melarang, kada ada juga suruhan gitu. Harus bersorban, kada boleh, atau jangan bersorban, kada boleh juga. Jadi hukumnya tuh
atau tidak ada paksaan pakai sorban. Lalu karena ada masjid harus bersorban kayak itu, nah itu tuh bid'ah ngarannya. Barang siapa masuk masjid itu harus bersorban misalnya. Nah, hukumnya itu makruh karena ada paksaan. Intaha. Tuh katanya sampai di situ masalah sorban tadi. Lakin warada fil adubati ahadisun sohihatun wa hasanatun. Tetapi ada datang hadis tentang sorban tadi, beberapa hadis yang sahih dan hasan. Hasan itu artinya kedudukan hadisnya itu hasan. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Jadi 3. Jadi kedudukan hadis itu 3, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Waqad sarrahu bi anna aslaha sunnatun, dan mereka menerangkan bahwasanya bersorban itu asalnya sunat. Qala syekhuna wa irsaluha bil katifaini afdalu minhu anil aimani. Dan meandak sorban lebih yang kain yang sedikit tuh apa ngarannya? Yang kayak orang mana digulu tuh apa ngarannya? Irsal ka apa? Isal ka apa? Yang orang kedinginan dililit di gunung sini. Sal. Hah? Sal. Sal. Nah, nang kayak sal itu bagus berselempang di mandak. Jadi diselempangkan kayak ini. Nah, dari sini ke sini selempang. Wa irsaluha bil katifaini afdalu minhu anil aimani. Dan ma'andak di antara dua bahu lebih afdal dari sebelah kanan aja. Jadi berselempang itu lebih afdal berselempang. Nah, dari sini ke sini. Wala asla fi ikhtiyari irsaliha al-aisari, dan tidak ada dasar pada ma'andak di kanan. Jangan di kanan aja, atau pada ada dasarnya. Wa qallu marudu fi tuliha arba'atu asabi'a, dan paling sedikit ada apa yang dijelaskan pada sorban itu panjangnya 4 kilan. Wa aktsaruhu dira'un, yang mandak itu yang selempang tadi. Wa aktsaruhu dira'un, dan lebih banyak lagi selempang tadi 1 hasta. Qala Ibnul Hajj Al-Maliki alaika an tamama qaiman. Berkata Al-Hajj Al-Maliki, lazimi, jadi kalau ada alaika itu berarti susuruhan. Lazimi, biasai atas engkau anta amama qaiman, bahwa engkau memakai sorban itu dalam hal keadaan berdiri. Jadi bersorban itu kita harus berdiri. Jangan memakai sorban berduduk. Jadi berdiri, ada cermin berdiri, kita untuk cermin. Nyadu ada cermin berduduk kalau, nah itu tidak disunatkan. Jadi berdiri memakai sorban tuh. Wa tatasaraw wala qaidan, dan kalau memakai selawar itu hendaklah berduduk. Jadi pakai sorban berdiri, pakai selawar berduduk. Qala fil majmu'i wa yukra yamsya fi nalin wahidin. Ada jelasannya di kitab Majmu', dimakruhkan berjalan pada satu sandal. Satu sandalnya dipakai lah. Walubsuha qaiman, dan memakainya hal keadaan berdiri. Jadi pakai sandal itu berdiri, ada berduduk. Wa ta'liqu jarsin fiha, dan dimakruhkan pula meletakkan lonceng pada sandal. Ada sandal itu berarti lonceng halus-halus tuh, lonceng kayak kucing. Di kalungnya ada kucing, adalah kucing pakai kalung apa ngarannya itu lonceng, itu makruh. Waliman qa'ada fi makanin ayyufariqahu qabla ayyuzkarallahu ta'ala fihi. Dan bagi orang yang duduk pada tempat berpisahnya, artinya hendak melepas sandal atau hendak memasak sandal, bahwa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca bismillah. Jadi kalau sebelah kanan dulu pakai, baru sebelah kiri. Kalau kita masuk masjid, sunat sebelah kanan tangan batis kita, turunnya batis sebelah kiri. Jadi nang kayak apa, jangan memakai sandal. Memakai sandal tuh turun, kita ke sandal turun batis kita, jajak
batis kita, sandal kita tuh dengan batis kiri. Ini ada sandal dua, ini sandal dua. Jangan kita rasuk di kanan, di sini di kanan. Kita kedosa memasukkan sandal, andak di atas sandal kita, batis kita, andak di kiri, masukkan kiri dulu sunat loh. Keluar batis kiri, jajak sandalnya, yang di kanan dimasukkan. Paham lah? Jadi kalau masuk masjid sunat batis kanan. Kalau keluar masjid sunat batis kiri. Nang kayak apa jar kalau sandal itu? Sandalnya sudah misalnya sudah berbalik ada ke sana. Dibalikkan orang sudah. Kayak apa kita jar? Jajak dulu sandalnya tuh jajak, jangan disuk dan jangan dipuruk masuk ke dalam, baru batis kanan kita memakai sandal. Kalau yang luas tuh parkirannya kayak Sabila tuh Bang. Sunat kita kaki kiri keluar dari masjid. Keluar pertama tuh dari pintu pertama, lain pintu gerbang lain kan masjid itu ada pintunya loh yang dikunci orang. Mbak sudah keluar di situ dari kanan situ kita ketis kiri keluar. Memakainya keluar tuh karena kanannya lagi batasnya. Yang sudah pertama tadi sudah batas kiri. Wa tatayyabun, sunat baharum-harum. Jadi kalau kita ke masjid sunat baharum-harum. Li ghairi shaimin alal aujuhi, bukan untuk orang puasa, atas kaul yang kebanyakan, aujud yang banyakan. Jadi kalau yang kebanyakan sunat kita baharum-harum masuk masjid. Cari minyak harum yang harum. Jangan menukar minyak harum kayak orang membuat orang selismaan atau batukannya ada. Dihiga-higa tuh gara-gara kita memakai minyak harum orangnya bersin-bersin atau orang tuh pusing gara-gara minyak harum kita. Jadi nukar jangan yang murah minyak harum tuh, nukar yang larang, yang harum. Jarang yang murah tuh harum. Apalagi untuk minyak nyun-nyun tuh yang untuk orang mati dipakai jangan gitu. Ini ada orang minyak orang mati deh, kalau yang khusus ada di kita udah sepaket lah. Ada di situ anunya dibuat turun minyak harum di dalam paket tuh untuk akan mengapain nih dibuat turun minyak harum itu dibawa ke masjid. Jadi orang tuh semuanya pilek atau pusing gara-gara kita makruh, kita hukumnya bahkan haram. Kalau kita minyak harum orang tuh menjadi sakit gara-gara kita. Jadi cari yang harum. Ya minyak harum nih tergantung orang-orangnya juga, ada yang kadang ketujuh yang ketujuh lah. Tapi kalau yang baunya segrak mana tuh artinya baunya tuh langsung menyengatkan ke hidung, nah itu udah baik juga. Kalau ambar almiski itu harganya 50.000 1 gram. Ada yang 70.000, tapi ini tuh cukup semingguan masih harum aja lagi. Minyak harum kasturi ngarannya. Ambar. Itu merek anunya tuh apa? Kodenya tuh 400. Yang 200 yang terlarang kode 200. Itu sekitar 50 1 gram sedikit banget. Itu harum benar. Itu cocok ke semua kalangan. Kada tapi megut tuh baunya. Wa tatayyabun tatayyaba yatatayyabu tatayyuban wa tatayyubun. Karena wajahnya tapak alai tapalu tapak mulan. Tatayyaba yatatayyabu tatayyuban wa tatayyubun. Lighairi shaimin, bukan untuk orang yang puasa. Alal aujuhi, atas qaul yang terbanyak. 5 fil khabari sahihi, karena ada khabar hadis yang sahih. Annal jam'a bainal ghusli wa lubsil ahsani wa tatayyubi wa lansati wa tarkut takhatti yukaffaru ma bainal jumu'ataini. Bahwasanya persiapan Jumat di antara mandi dan memakai yang baik-baik dan baharum-harum dan berdiam ketika khotib pembaca khutbah dan meninggalkan kata-kata sia-sia, perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu arti perbuatan merotet-rotet kah, baku kuku kah di waktu membaca khutbah.
kuku kah dicabut dianuin kene atau ujung baju kah diinggetui. Nah itu ngarannya perbuatan yang sia-sia. Atau merotet bependeran, hukumnya haram apabila khatib membaca khutbah. Yukaffaru, dikifaratkan, artinya dikifaratkan, ditebus, ma bainal jum'ata ini, di antara 2 Jumat. Artinya dosa kita diampuni. Kifarat itu artinya digugurkan dosa kita apabila kita mengikuti mandi, sunat mandi hari Jumat, memakai pakaian yang baik, yang sunat itu warna putih. Kalau ada putih yang tidak ada warna-warni, warna polos. Wa tatayyubi, dan berharum-harum. Wal insot, dan berdiam ketika khatib membaca khutbah. Wa tarkul takhatti, dan meninggalkan melangkah-langkah atau perbuatan sia-sia. Jadi takhatti itu maknanya melangkahi orang, lewat orang melangkah atau perbuatan yang sia-sia. Waktu orang sholat dilangkahi, hendak kita menuju itu tuh. Nah berarti karenanya lambat datangnya. Yukaffaru, dikifaratkan, dia ma bainal jum'ata ini, di antara dosa di antara 2 Jumat. Wat tatayyubu bil miski afdalu, dan memakai minyak harum kasturi itu lebih afdal daripada merek lain. Karena Nabi memakai minyak harum kasturi. Kasturi itu ngarannya lah minyak harum kasturi, bukan kasturi yang buah yang kita tuh. Wala tusannu salatu alaihi inda sam'ihi, wallahu a'lam. Situ dulu.